Oh, berarti walaupun udah ditraktir masih ngeremehin lagi? Iya, Itu tetapi kurang ajar kali itu kawan. tidak apa-apa. Yang itu penting kan bukan sahabat namanya. Traktir mau remehin jalan terus. mereka tetap sahabat saya. Oh, tetap sahabat. Kali ini kita kehadiran seorang gecik muda yang inspiratif, berasal dari desa Payabili, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Seperti apa keunikan perjalanan hidup pemuda ini? Langsung kita sapa. Apa kabar Pak Muhammad Suheri alias Fatmagul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama di Banda Aceh, Bang Heri? Alhamdulillah udah 2 hari. Udah 2 hari. 2 hari. Bang Heri ini lebih suka aku panggil Bang Heri atau Fatmagul ini? Kak Fatma. Kenapa Kak Fatma? Itu berasal dari nama Fatmagul, dan Fatmagul itu adalah jenis usaha saya. Oh, merek dagang dari usahanya. Dagang saya. Dari Bang Heri. Berarti aku panggilnya Kak Fatma aja ya? Iya. Oke. Kak Fatma, sekarang umurnya berapa? Alhamdulillah masuk 28. 28 tahun udah jadi seorang gecik. Itu ceritanya kayak mana tuh? Jadi panjang ceritanya perjuangan hidup untuk mencapai suatu titik yang sudah saya temukan ini. Jadi pertama waktu saya mencalonkan diri menjadi sebagai gecik Kampung Payabili, Kecamatan Muara II, banyak yang mendukung dan banyak yang tidak mendukung. Kalau boleh tahu Kak Fatma, ini saya potong. Itu desa Payabili penduduknya berapa orang itu? Alhamdulillah penduduk desa Payabili ada 1.600 jiwa. Dan alhamdulillah di Payabili juga mempunyai kakak 250 kakak. 250 kakak. Kurang lebih. Kurang lebih. Waktu pemilihan kepala desa atau gecik, itu semuanya milih Kak Fatma? Tidak. Oh enggak. Ya, jadi kan dalam desa itu saya alhamdulillah menang tipis. Oh, Iya, tetapi selisih berapa? 5 pemilih. 50? 5 orang? 5 orang dari yang nomor urut kedua? Dari nomor urut kedua dan ketiga. Oh, dan ketiga. Ya. Oh, tapi 5 orang ini sangat menentukan sehingga Kak Fatma bisa terpilih jadi gecik desa Payabili ya? Iya. Itu gimana caranya Kak Fatma meyakinkan penduduk desa waktu itu untuk memilih Kak Fatma? Karena mohon maaf nih Kak Fatma, kalau lihat dari penampilannya kan Kak Fatma sedikit lebih gemulai dibandingkan dengan laki-laki yang lain mungkin kan? Iya. Nah ini gimana nih yakinin penduduk waktu itu? Jadi alhamdulillah ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi yang sangat unik di saat Anda mengatakan saya gemulai. Yeah. Bahasa gemulai itu banyak dipertanyakan oleh khalayak ramai. Jadi alhamdulillah, jadi di sini saya mau menjelaskan. Jadi alhamdulillah kalau saya di desa itu saya tidak pernah gemulai. Oh. Yang ada orang ini segan dengan saya. Dengan Kak Fatma? Tapi tidak takut. Ya, tapi segan, tidak takut. Yang bahwa mereka segan kepada saya. Misalnya karena kita sopan, mereka segan. Ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya meyakinkan pemilih saya. Mungkin saya tidak pernah meyakinkan, tapi mereka yakin sendiri. Yakin sendiri? Karena kalau saya dari kecil memang jiwa usaha. Oh. Ya, dari kecil saya sudah mempunyai motor walaupun kredit. Itu anak muda. Motor apa nih? Motor apa? Waktu itu kayaknya nggak bisa disebutkan lah mereknya. Kenapa nggak bisa disebutkan mereknya? Merek dagang. Ya nggak ada masalah ya kan? Bisa disebut? Bisa. Ya. Jadi waktu itu kita beli motor Supra pertama. Supra? Itu kredit. Oh kredit. Jadi diajarkan juga sama yang punya showroom. Jadi dulu saya kan waktu jualan itu naik beca. Oh jualan apa Kak Fatma kalau boleh tahu? Itu jual keripik. Oh dari dulu udah jualan keripik? Dari pertama jualan punya
masyarakat saya di desa. Kalau dulu kayaknya bukan masyarakat, memang kita sama-sama usaha, ya, Mbak. Tetapi waktu dulu saya tidak mempunyai modal dan saya harus membawa punya orang desa saya. Ya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah berkehendak lain untuk membuat saya misalnya lebih mandiri, lebih percaya diri ataupun lebih sukses. Dan di saat itu di tahun 2016 saya mulai bangun. Buka usaha sendiri? Buka usaha sendiri itu dengan modal diberikan oleh orang tua untuk bayar uang kuliah. Jadi saat itu saya tidak bayar uang kuliah. Jadi uang kuliah tersebut itu dipakai buat modal usaha? Iya. Saya teringat sekali uang itu 370.000. 370.000. Ya, 370.000. Saya mau bayar uang kuliah, tetapi di saat itu saya memikirkan saya tidak bayar uang kuliah bulan ini. Kenapa sampai kepikiran nggak usah bayar uang kuliah dulu lah? Jadi waktu itu yang rekan bisnis saya memberikan saya keripik. Oh. Dia tidak memberikannya lagi. Jadi sedangkan waktu saya jualan tiap hari laku. Jadi dosen-dosen ini kan bertanya. Dulu nama saya bukan Fatmagul, masih Suheri. Oh, masih Suheri. Ataupun Bang Heri. Dipanggil. Jadi di kampus tuh dipanggilnya Bang Heri gitu. Bang Heri. Oh, jadi kapan itu namanya berubah jadi Fatmagul? 2016. Kenapa bisa namanya dipanggil Fatmagul ini? Ini kan kalau nggak salah nama sinetron Turki kalau nggak salah ya kan? Iya. Jadi kok bisa dipanggil Fatmagul? Jadi nama Fatmagul itu sangatlah unik. Mungkin sangatlah berkah bagi saya. Jadi sekarang sampai terikat. Kalau saya pergi kemana-mana, saya tetap Fatmagul. Viral. Gitu. Sampai sekarang udah diganti sama netizen. Ada netizennya juga? Ya, jadi diganti menjadi nama Kak Fatma kayak gitu. Jadi asal kemana-mana jumpa sama orang panggil Kak Fatma. Kak Fatma kayak gitu. Kecuali orang desa saya. Ya. Oh, kalau di desa? Di desa tidak pernah dipanggil Pak Magul ataupun Kak Fatma. Pak Geci, iya. Pak Heri. Ya. Pak Geci. Gitu. Pak Geci ya. Jadi kayak mana tadi tuh? Kita balik lagi ceritanya bisa dipanggil Fatmagul waktu kuliah. Jadi waktu itu sebuah sinetron yang sangat dahsyat ataupun wow. Membuat tenar nama saya. Ataupun membuat tenar produk yang dagang saya. Waktu saya mengganti nama itu menjadi Fatmagul. Yang pertama, betul nggak nama dia Fatmagul itu? Yang pertama saya jelaskan, ini adalah nama produk saya, bukan nama saya ya. Jadi rupanya lambat ini berputar. Jadi kebanyakan orang memanggil Fatmagul. Jadi kan waktu itu ada rasa ingin mengganti nama menjadi Fatmagul atau dengan nama Suheri. Karena kan label keripik dulu kan Suheri. Suheri sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu saya ganti nama menjadi Suheri Fatmagul yang pertama. Pertama kali? Iya. Jadi di pertengahan 2017 saya ganti menjadi nama Fatmagul. Dan hingga sekarang menjadi tenar. Dan alhamdulillah omsetnya pun sudah mulai wow. Gara-gara nama Fatmagul tadi. Iya. Itulah makanya Kak Fatma memberikan merek dagangnya ini jadi Fatmagul, keripik Fatmagul. Keripik Fatmagul. Oke. Terus ini kita balik lagi nih Kak Fatma ke masalah pemilihan Geci tadi. Artinya kan penduduk desa dari kecil sudah mengenal kalau Kak Fatma ini seorang pengusaha ulet gitu. Artinya gara-gara itu mereka mau memilih Kak Fatma atau mungkin ada unsur-unsur lainnya gitu. Yang pertama, mayoritas orang desa itu kebanyakan saudara saya. Satu kampung saudaranya Kak Fatma semua? Satu kampung itu saudara saya, saudara dari orang tua saya. Maaf kata kalau kayak gitu ya tentu saja pemilihannya lebih gampang. Tetapi bukan seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan hanya karena kita itu keluarga kita, itu saudara kita. Tengoklah seperti saya. 5 orang selisih. Cuma 5 orang selisihnya ya. Makanya jangan pernah meremehkan. Betul. Dan alhamdulillah saat itu saya tidak pernah meremehkan. Karena saya tahu suara itu akan terpecah, tetapi sebelum pemilihan itu dalam hati saya yakin hari ini saya akan menjadi seorang pemimpin di desa ini. Akan jadi pemenang. Iya.
saya akan jadi kecil. Akan jadi hari kecil. ini. Itu terlihat dari subuh. Setelah saya sholat subuh, saya memang sudah di dalam hati kecil ini memang sudah mengatakan saya adalah pemenang hari ini. Wih, kok bisa percaya diri seperti itu? Gimana tuh? Alhamdulillah seperti ini. Kalau kita misalnya mau jadi orang sukses, kita harus percaya diri. Percaya diri, Ya. betul. Tetapi kita tidak boleh sombong dan mengatakannya kepada orang. Betul. Ya, tapi alhamdulillah hari ini sekian lama saya pendam, tetapi hari ini saya buka. Saya jelaskan misalnya untuk menjadi motivasi untuk orang lain. Ya, Mbak. Jika kalian yakin dengan apapun yang kalian pilih, misalnya kalian ingin jadi pengusaha, kalian ingin jadi apapun itu cerita. Kalau kalian yakin tekad kalian itu akan berhasil, lanjutkan. Lanjutkan. Ya, jangan sampai kalian menyesal. Betul. Kak Fatma, sebelum terpilih sebagai Geci, itu ada pernah bermimpi bakal jadi pemimpin sebuah desa sebesar Payabili dengan 1.000 orang penduduknya? Pernah mimpi nggak? Atau mungkin ada mimpi-mimpi apa nih sehingga Kak Fatma yakin dan akhirnya bisa terpilih jadi Geci ini? Jadi ada sebuah mimpi. Oh, ada mimpi? Itu 1 bulan sebelum pemilihan. 1 bulan sebelum pemilihan? Ini bukan misalnya ini real. Allah tahu. Saya tidak pernah berbohong dan alhamdulillah dengan saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah iri hati kepada orang. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat saya. Betul. Mimpi apa ini Kak Fatma? Ini sebuah mimpi yang memperlihatkan yang bahwa ada seorang yang tidak nampak wajahnya. Sosok yang nggak nampak wajahnya. Tidak nampak wajahnya seperti memberikan mahkota. Ke kepalanya Kak Fatma? Kepala saya. Wih. Dan waktu itu hanya terlihat nama ibu saya. Di mahkota itu tadi? Di mahkota itu terlihat nama ibu saya. Kebetulan nama ibu saya itu Salamiah. Ya. Jadi yang tidak terlihat wajah ibu saya, tidak terlihat wajah siapapun. Di mahkota itu tertera nama ibu saya. Oh. Jadi buat Kak Fatma itulah salah satu tanda-tandanya bakal terpilih menjadi Keci. Itulah motivasi kenapa saya naik. Yang pertama. Yang kedua dukungan dari keluarga. Ya. Jadi dukungan dari keluarga itu sangatlah kuat. Keluarga bapak, ibu? Atau? Keluarga bapak dan keluarga ibu. Sedangkan bapak saya tidak mau saya menjadi Keci. Oh, bapak nggak dukung Kak Fatma jadi Keci. Kenapa? Jadi boleh saya buka kata-kata terakhir dari seorang ayah saya. Tapi saya tetap sangat menyayangi beliau. Karena dia adalah orang tua saya dan sampai sekarang kami baik-baik saja. Tetapi kata-kata itu mungkin akan tergores terlalu. Mungkin itu menjadi motivasi saya juga untuk menunjukkan yang bahwa saya akan memenangkan pemilihan tersebut. Dan alhamdulillah Allah berkehendak. Pemilihan tersebut terpilihlah saya. Apa kata-kata terakhir dari Bapak Kak Fatma waktu itu? Mungkin kalau misalnya kita kasih tahu di sini tidak etis ataupun apa. Karena kan bahasa ini termasuk kayak bahasa kotor. Ya. Jadi kalau misalnya Anda memaksa untuk saya mengatakan, tidak apa-apa juga. Karena kan ini menjadi motivasi untuk orang lain. Motivasi nih. Jadi kan kata-katanya ini maaf cakap. Bukan saya memburukkan orang tua saya. Tetapi kata-kata ini akan melekat selalu. Jadi kan pupuk taek gegeci. Tahanglah. Kalau bahasa Indonesia apa tuh artinya? Ini kan yang nonton tidak kan bisa. Itu harus cari di Google. Karena itu harus di Oke. Tapi nanti kita minta izin, kita bakal tulis artinya di bawah. Tetapi itu cuma menjadi motivasi buat kalian. Tetapi saya tidak pernah membenci kedua orang tua saya. Dan yang membuat saya sedih waktu itu di 2 bulan saya terpilih menjadi Geci setelah dilantik. Orang yang selalu mendukung saya dari pertama saya kuliah, saya sekolah, saya pakai
Kak Fatma mungkin perlu tisu. Itulah sosok ibu saya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang Kak Fatma ingat yang disampaikan sama ibu? Ibu saya yang mendukung saya untuk naik menjadi geci. Jadi bahasa ibu saya waktu itu, kaik han. Karena waktu itu saya sudah down. Karena memikirkan ada bahasa sahabat saya yang mengatakan, "Pupu kaik geci anamu pu." Saho ang kata mengjang itu. Jadi saya berpikir juga ada bahasa seorang ibu saya yang mengatakan, waktu itu saya pulang ke rumah dan mengatakan, "Mak eloh na jadi elon geci." Tidak jadi saya naik menjadi kepala desa. Ibu saya mengatakan, itu semua orang sudah mengamuk di rumah. Kakak saya paling banyak mengamuk. Mengamuk karena? Karena bahasa saya tadi tidak mau naik jadi kecil, jadi kepala desa. Jadi sedangkan mereka yang tahu saya akan naik. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu saya dengarkan kata ibu saya. Saya tidak pernah dengarkan kata orang lain. Walaupun mereka mengatakan jelek-jelek terhadap saya, itu keluarga. Keluarga. Kakak saya, adik saya. Tetapi saya mendengarkan kata ibu saya. Lagi duduk ibu waktu itu jam 3 sore. Kaik han. Karena urung dino mandum cik memang peluang cik bakdro ke. Karena hidro ke pun yang nak usaha. Je kabanan gampungnya. Menan cik dak kak Mekah ke. Jadi itulah bahasa terakhir dari ibu saya. Tadi, yang akan saya ingat selalu seumur hidup. Dan juga ibu saya berpesan, jika anak lun menang itu gata menang. Jangan pernah sombong kepada orang desa ataupun kepada semuanya. Jadilah diri sendiri. Itulah yang menjadi motivasi dan tekad saya. Sampai sekarang saya tidak pernah ingin sombong kepada orang. Tadi seperti yang Kak Fatma katakan, setelah 2 bulan Kak Fatma dilantik sebagai geci, ada kejadian apa yang sangat berkesan? Saya sangat terpukul di saat ibu saya terpanggil. Oh, 2 bulan setelah diangkat jadi keci, ibu saya meninggal di bulan 1 tanggal 20. Itu sepertinya udah 3 bulan saya menjadi keci. Karena saya dilantik 2 bulan. Karena saya dilantik tanggal 26 bulan 11. Dan ibu saya menghembuskan nafas terakhir di bulan 1 tanggal 20. Bulan 6? Bulan 1. Dilantik tadi? Saya dilantik bulan 11. Tahun? 2019. Oh, 2019. Oke. Dan ibu saya menghembuskan nafas terakhir tanggal 21 Januari 2020. Oke Kak Fatma. Kak Fatma sebagai seorang gecik bisa dikatakan masih sangat muda dengan umurnya tadi 28 tahun ya. Berarti kan sewaktu terpilih sebagai gecik masih 27 bahkan ya. Nah, berapa biaya yang sudah Kak Fatma keluarkan untuk pemilihan gecik ini? Kalau kita boleh tahu. Jadi kalau dibicarakan tentang biaya, alhamdulillah mungkin itu saya anggap sedekah semua. Sedekah semua. Ya, jadi karena saya tidak pernah, saya berbicara di sini real. Saya tidak pernah membeli yang namanya suara. Ya. Walaupun lawan saya mengatakan mana ada dia paling beli suara ini tuh. Saya cuma menanggapinya dengan tersenyum dan menunjukkan prestasi-prestasi yang kita miliki sampai saat ini. Ya, walaupun kita diremehkan, direndahkan ataupun apa, dibicarakan di belakang, saya tidak pernah peduli dengan perkataan orang di belakang. Yang penting saya maju. Itulah saya mengingat tekad orang tua saya, buatlah desa ini menjadi ada nama. Karena alhamdulillah orang tua dari ibu saya dulu pemimpin. Di desa yang pertama menjadi pemimpin di desa Payabili itu orang tua dari ibu saya. Oh, sempat kepala jadi kecil juga ya kepala desa. Pertama dibuka. Saya yakin itu. Jadi kenapa saya tahu ibu saya menceritakannya. Cerita. Jadi waktu itu ibu saya menceritakan yang bahwa hai ane, tanya memang nak keturunan geci
Zaman awal Abu Ciro ke geci ini. Oh berarti dengan kata lain Kak Fatma ini memang keturunan pejabat gitu karena dari Abu Itulah. Ciro udah geci duluan. Setelah ibu saya mengatakan itu, saya terpikir. Terpikir apa nih? Kenapa misalnya saya berani berbicara di depan? Yang pertama saya memenangkan ketua OSIS. Di SMP? Di SMA. Oh di SMA ketua OSIS? Itu saya sebenarnya sangat minder karena keluarga saya orang tidak mampu. Dan saya juga waktu itu dikatakan misalnya kita kalau misalnya miskin sekali tidak juga. Karena kita masih bisa makan. Tetapi saya sangatlah misalnya minder kepada sahabat-sahabat saya. Misalnya mereka mungkin waktu sekolah pakai baju baru. Kalau Kak Fatma nggak pakai baju? Baru. Bukan dikatakan tidak pakai baju. Tetapi waktu itu saya sangat teringat jasa abang saya. Abang? Ya, Kak, abang. Tunggu. Abang saya yang ketiga. Bentar. Ini Kak Fatma ini anak keberapa dari berapa bersaudara ini? Saya anak ke-7 dari 9 bersaudara. Dan alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Dan Kak Fatma yang unik sendiri berarti? Iya. Jadi kalau diubah, kalau yang anak ibu saya yang 9 itu termasuk saya yang berani berbicara di depan. Yang paling sukses saat ini dari 9 Kak Fatma pastinya. Iya kan. Sukses sebagai pejabat publik, geci kan. Kemudian sebagai pengusaha lagi dan kayak ini ke depan bakal viral nih kan sebagai mungkin viral di media sosial kalau lihat dari gaya-gayanya Kak Fatma seperti ini. Jadi kan apa nih mau cerita apa lagi nih? Menceritakan tentang baju. Yang nggak pakai baju tadi malu. Oh bukan. Bukan tidak pakai baju, ini lebih daripada tidak pakai baju sepertinya kan. Jadi hari ini saya akan membuka sebuah keunikan yang saya dapat waktu itu. Misalnya ini menjadi motivasi untuk semua anak pelajar SMA ataupun SMP. SMA mana dulu Kak Fatma itu? Saya SMA 5. SMA 5 mana? SMA 5 Luk Semawe. SMA Negeri 5 Luk Semawe. Jadi sebenarnya saya waktu itu lulus dari SMP, alhamdulillah saya mendapat beasiswa ke sekolah. Ke sekolah. Maksudnya mendapat beasiswa ke sekolah? Ya, tapi saya tidak boleh menyebutkan nama sekolah tersebut, takutnya nanti banyak yang tersinggung. Jadi ini menjadi gitu ya. Jalan hidup saya. Jadi ini untuk menjadi motivasi untuk semuanya. Jadi jangan pernah kalian down ataupun misalnya minder dalam menunjukkan prestasi kalian. Selama kalian tidak berbuat dosa, kalian tidak berbuat salah, lanjutkanlah. Walaupun sahabat kalian meremehkan kalian ataupun kalian dibenci hanya karena misalnya kalian walaupun tidak punya apa-apa tetapi berprestasi. Kak Fatma waktu sekolah dulu sering diremehkan? Alhamdulillah saya sering traktir mereka sepertinya. Oh enggak sering diremehkan? Diremehkan, tetapi yang sahabat saya semua saya traktir walaupun itu karena saya dari SMA itu saya sudah jualan. Oh berarti walaupun udah ditraktir masih ngeremehin lagi? Iya, tetapi itu kurang ajar kali itu kawan. Tidak apa-apa yang penting kan bukan sahabat namanya. Traktir mau remehin jalan terus. Mereka tetap sahabat saya. Oh tetap sahabat. Karena dengan adanya mereka itulah yang membuat saya bangkit. Termotivasi. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa orang yang pernah kalian remehkan dulu, yang pernah kalian hina, yang pernah kalian kalau boleh tahu seperti apa hinaan yang sempat mereka keluarkan buat Kak Fatma, mungkin masih teringat dan berbekas sampai saat ini. Ini kan yang buat Kak Fatma jadi termotivasi untuk sukses gitu kan. Apa nih? Yang ada dalam pikiran saya tetap saya ingin maju. Oke, hinaan seperti apa yang pernah Kak Fatma? Sepertinya saya tidak bisa mengatakan. Aduh, ini banyak kali rahasia ini Kak Fatma. Tadi karena seperti ini, sekolah kita walaupun tahu. Sukses ataupun apa, ada yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak bisa.
Tapi kita kan nggak bicarakan siapa orangnya. Tetapi akan ketahuan. Mana yang tahu? Semua yang akan menonton pasti mereka tahu. Oke. Mereka, Pak Bagus sudah membicarakan yang dulu. Takutnya nanti mereka tidak berbicara lagi. Tetapi satu, Apa itu? pesan saya untuk kalian yang pernah menghina ataupun mencibir ataupun pernah mencaci maki saya. Siapapun kalian, itu menjadi pelajaran bagi kalian semua. Jadi ini menjadi pelajaran juga untuk orang-orang lain. Iya. Jangan pernah menghina orang. Jangan pernah mencaci dia. Karena belum tentu orang yang kita caci, orang yang kita bully, orang yang kita jadikan bahan olok-olokan kita, dia tidak akan pernah bisa menjadi bintang. Betul, karena kesuksesan itu diawali dari diri sendiri. Iya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tetapi didasari dengan doa. Kalau tidak ada doa tanpa berbuat itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Betul. Jadi di saat kita jadi motivasi yang pertama itu jangan pernah tidur setelah sholat subuh. Jangan pernah tidur setelah sholat subuh. Ini Kak Fatma terapkan ya? Kerjakan apa yang kamu bisa. Ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah saya setelah sholat subuh itu bantu orang ini kupas singkong. Bantu di tempat usahanya Kak Fatma. Ikut bantu kupas singkong juga? Dari dulu sampai sekarang kalau saya misalnya tidak ada kegiatan apa-apa, saya tetap duduk dengan karyawan-karyawan. Dan berapa orang karyawan Kak Fatma saat ini? Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 13 orang. 13 orang? 13 orang. Dan insya Allah kedepannya saya akan membuat desa Payabili itu menjadi desa keripik. Yang pertama kenapa saya ingin membuat desa saya menjadi desa keripik? Karena kebanyakan masyarakat desa saya adalah petani singkong, ubi. Jadi jika kita membuat usaha keripik itu, jadi bahan baku itu tidak usah dijual keluar, tinggal ngambil dari desa. Jadi kita ikut memberdayakan masyarakat desa berarti Kak Fatma ya. Ini luar biasa nih Kak Fatma. Ini gara-gara ini aku yakin nih Kak Fatma itu terpilih jadi GECI karena punya visi dan misi yang maju ke depan. Kak Fatma, dengar-dengar katanya Kak Fatma ini kan selain pengusaha keripik, dulu-dulunya waktu susahnya pernah jadi pemanjat kelapa waktu kecil, pernah jadi kuli bangunan, ya kan? Ini kan luar biasa. Maksudnya kalau melihat dari penampilan Kak Fatma, balik lagi tadi ke gemulai tadi kan, tapi ini kan pekerjaan yang betul-betul power gitu, betul-betul luar biasa. Ini kok bisa nih Kak Fatma ini seperti itu? Jadi berbicara tentang gemulai.